Halo guys, balik lagi di channel Go M Cinema. Pernah nggak sih lo nonton pertunjukan sulap terus mikir gimana sih caranya tuh orang bisa ngelakuin itu? Nah, kali ini 4 orang pesulap bakal nunjukin ke kita bahwa sulap nggak cuma buat hiburan, tapi bisa juga buat ngerampok bank dari jarak ribuan kilometer. Bayangin deh, lo lagi nonton show di Las Vegas, tiba-tiba duit beneran jatuh dari langit. Gila nggak tuh? Tapi yang lebih gila lagi, ternyata semua itu bagian dari rencana besar yang bahkan FBI pun nggak bisa pecahin. Film ini bukan cuma soal trik sulap, tapi juga tipu daya, dendam, dan rahasia gede di balik organisasi misterius bernama The Eye. Jadi siap-siap, karena kali ini yang jadi korban ilusi bukan cuma penonton di film, tapi juga kita semua yang nonton. Selamat datang di alur cerita film Now You See Me 2013, dimana semakin lo lihat, justru makin dikibulin. Satu J.J. Daniel Atlas, pesulap ilusi jalanan yang terkenal karismatik. 2. Merit McKinney, mentalis dan hipnotis profesional. 3. Henry Rips, ahli pelarian yang juga mantan asisten Atlas. 4. Jack Wilder, pesulap muda dan pencopet lincah. Keempatnya mendapat kartu tarot misterius yang sama, bertuliskan The Eye, simbol rahasia yang disebut-sebut organisasi sihir kuno yang melindungi para pesulap sejati. Mereka semua mengikuti petunjuk dari kartu itu hingga bertemu di sebuah apartemen kosong di New York. Di sana, mereka menemukan rencana pertunjukan besar yang entah dari siapa asalnya. 1 tahun kemudian, mereka muncul sebagai The Four Horsemen, grup pesulap mega yang siap menggemparkan dunia. Di Las Vegas, keempatnya menggelar pertunjukan spektakuler. Sebagai klimaks, mereka memanggil seorang penonton secara acak, menempatkannya di ruang hampa misterius, lalu secara ajaib merampok bank di Paris dan menjatuhkan uang asli ke penonton di Vegas. Uang itu benar-benar hilang dari bank. Polisi kebingungan. Kasus ini membuat FBI turun tangan. Agen Dylan Rhodes ditugaskan bersama Interpol Alma Dray. FBI menahan keempat pesulap itu, namun tak bisa menemukan bukti kejahatan apapun. Mereka dilepaskan, membuat Rhodes semakin frustrasi. Muncul juga Thaddeus Bradley, mantan pesulap yang kini mengungkap trik ilusi pesulap di TV. Bradley menjelaskan bahwa semua aksi mereka bukan sihir sungguhan, melainkan trik ilusi dan perencanaan cerdas. Pertunjukan kedua diadakan di New Orleans. Target kali ini adalah Arthur Tressler, miliarder yang juga sponsor mereka. Di atas panggung, Four Horsemen membaca pikiran, penonton acak, dan mengalirkan seluruh uang asuransi milik Tressler senilai 140 juta dolar ke rekening korban bencana Orkan Katrina. Lagi-lagi, FBI terlambat dan para Horsemen melarikan diri. Rhodes makin terobsesi menangkap mereka, tapi selalu tertinggal selangkah. Jack Wilder berpura-pura mati dalam kecelakaan mobil, sementara sebenarnya ia sedang mengelabui FBI. Bradley terus memancing Rhodes dengan teori-teorinya, seolah ia tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Pertunjukan pamungkas digelar di New York. 4 Horsemen mencuri jutaan dolar dari brankas perusahaan asuransi dan melemparkannya dari langit. Uang itu jatuh di tengah kota seperti hujan. Polisi menyerbu tempat pertunjukan, tapi Horsemen menghilang, lenyap bagai debu di udara, meninggalkan simbol The Eye. Rhodes akhirnya menemui Bradley dan menuduhnya sebagai otak di balik semuanya. Namun saat Bradley ditangkap, ia sadar dirinya telah dijebak. Disinilah twist besar terungkap. Agen Dylan Rhodes lah sebenarnya otak di balik seluruh aksi Four Horsemen. Ia adalah putra seorang pesulap yang tewas karena kelalaian Thaddeus Bradley dan Arthur Tressler bertahun-tahun lalu. Semua aksi pencurian adalah balas dendam yang terencana sempurna sekaligus ujian untuk menjadi bagian dari organisasi misterius The Eye.
Film berakhir dengan keempat Horsemen bertemu Rhodes di Taman Rahasia, di mana mereka bersumpah setia pada The Eye. Sementara itu, Bradley dipenjara, menyadari bahwa kali ini ia sendiri telah menjadi korban dari trik terbesar. Begitulah kisah keempat pesulap, permainan sihir, tipu daya, dan keadilan tersembunyi di balik aksi spektakuler. Di dunia mereka, bukan siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling mampu mengendalikan pandangan kita. Karena seperti kata Atlas, the closer you look, the less you see. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Dan juga like postingan ini agar gue makin semangat bikin konten seperti ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.